Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbi ajmain, amma ba'd. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Faslun utawi iki iku pasal yajibu wajib ala kulli man ing ngatasé saben-saben wong sholat kang sholat sapa man muqtadiyan hale dadi makmum fi jum'atin ing dalam sholat Jumat au ghairiha utawa liyane sholat Jumat. Apa sing diwajibake? Allah yataqaddama yen to ora disii sapa man ala imamihi ing ngatasé imame man fil mauqifi ing dalam panggonan ngadeg wal ihrami lan takbiratul ihram. Bal tabtulu balik dadi batal apa al muqaranatu barengi fil ihrami ing dalam takbiratul ihram. Wa tukrahu lan dimakruhake apa muqaranah utawa barengi fi ghairihi ing dalam liyane takbiratul ihram illa ta'mina kejaba maca amin. Wa yahrumu lan haram apa takot dumuhu disii imam biruknin kelawan sakrukun fi'liyin kang bangsa penggawean. Wa tabtulu lan batal apa salat biruknaini sebab rukun loro. Wa kada lan iku kaya mengkono batal at-ta'akhuru utawi ngeri anhu saking imam bihima kelawan rukun loro li ghairi udrin krana ora ana udur. Wa bi aktsara min salasati arkanin lan kelawan luweh akeh saking telu pira-pira rukun tawilatin kang dawa lahu krana udur. Wa ayya'lama lan yen to weruh sapa makmum bintiqalati imamihi kelawan ngolah ngalihe imame makmum. Wa ayyajtami'a lan yen to kumpul sapa makmum lan imam fi masjidin ing dalam siji masjid au salasi mi'ati diroin utawa jarak 300 diro. Wa alla yahula lan yen to ora ngalangi bainahuma ing dalam antarane imam lan makmum apa hailun penghalang yamna'u kang nyegah apa hail al istidraka ing tumekane makmum marang imam. Wa ayyatawafaqa lan yen to cocok apa natmu salataihima runtute utawa bentuke salate makmum lan imam. Wa alla yatakhalafa lan yen to ora nulayani sapa makmum lan imam fi sunnatin ing dalem sunnah tafhushu kang ala apa al mukhalafatu nulayani fiha ing dalem sunnah. Wa ayyan wiya lan yen to niat sapa makmum al iktidaa ing anut imam ma'at taharrumi ing dalem sertane takbiratul ihram fil jum'ati ing dalem salat Jumat. Wa qoblal mutaba'ati lan ing dalem sadurunge anut wa tulil intidhari lan suwine nunggu fi ghairiha ing dalam sakliyane salat Jumat. Wa yajibu lan wajib alal imami ing ngatasé imam apa niyatul imamati niat dadi imam fil jum'ati ing dalam salat Jumat wal muadati lan salat kang dibaleni. Wa tusannu lan disunatake apa niat dadi imam fi ghairihima ing dalam sakliyane salat Jumat lan salat i'adah. Faslun pasal yajibu wajib ala kulli man atas setiap orang sholat yang sholat muqtadiyan dengan menjadi makmum fi jum'atin di dalam jamaah sholat Jumat au ghairiha atau jamaah selain sholat Jumat. Apa yang diwajibkan? Alla yataqaddama untuk tidak mendahului ala imamihi atas imamnya fil mauqifi baik itu di dalam tempat berdiri
wal ihrami dan juga di dalam takbiratul ihramnya. Bal tabatulu bahkan bisa menjadi batal apa al-muqaranatu membarengi atau membersamai fil ihrami di dalam takbiratul ihramnya imam. Wa tukrahu dan dimakruhkan untuk membersamai imam atau membarengi imam fi ghairihi di dalam selain takbiratul ihram. Illa ta'mina kecuali dalam membaca amin. Wa yahrumu dan haram apa taqaddumuhu mendahului imam biruknin dengan satu rukun fi'liyin yang berupa rukun fi'li atau rukun perbuatan. Wa tabatulu dan bisa menjadi batal birukna ini apabila mendahului dengan dua rukun. Wa kada dan begitu juga bisa menjadi batal apa at-ta'akhuru terlambat anhu dari imam bihima dengan dua rukun li ghairi udrin dengan tanpa udur. Wa bi aktsara min salasati arkanin dan dengan lebih dari 3 rukun tawilatin yang panjang atau yang lama lahu karena memiliki udur. Wa ayya'lama dan hendaknya makmum itu mengetahui bintiqalati imamihi dengan pergerakan imamnya. Wa ayyajtami'a dan hendaknya makmum dan imam itu berkumpul fi masjidin di dalam satu masjid. Au salasi mi'ati dira'in atau di dalam jarak kurang dari 300 dira'. Wa alla yahula dan hendaknya tidak ada yang menghalangi bainahuma antara imam dan makmum apa hailun penghalang yamna'u yang bisa mencegah al-istitraqa sampainya makmum kepada imam. Wa ayyatawafaqa dan hendaknya cocok atau sesuai apa nadmu sholataihima bentuk sholat keduanya yaitu sholatnya imam dan makmum. Wa alla yatakhalafa dan hendaknya tidak berbeda antara imam dan makmum fi sunnatin di dalam satu sunnah tafhusu yang terlihat mencolok apa al-mukhalafatu apabila terjadi perbedaan fiha di dalam sunnah tersebut. Wa ayyanwiya dan hendaknya berniat siapa makmum al-iktida'a untuk mengikuti atau untuk menjadi makmum ma'at taharrumi bersamaan ketika sedang takbiratul ihram fil jum'ati di dalam sholat Jumat. Wa qoblal mutaba'ati dan sebelum mengikuti imam wa tulil intidori dan menunggu yang lama fi ghairiha di selain sholat Jumat. Wa yajibu dan wajib alal imami atas imam apa niyatul imamati niat menjadi imam fil jum'ati di dalam sholat Jumat wal mu'adati dan sholat yang diulang. Wa tusannu dan disunahkan niat menjadi imam fi ghairihima di selain sholat Jumat dan sholat i'adah. Baik sahabat, pada video kali ini kita akan membahas mengenai syarat-syarat di dalam sholat berjamaah. Langsung saja. Faslun pasal yajibu ala kulli man shalla muqtadiyan diwajibkan atas setiap orang yang sholat menjadi makmum fi jum'atin baik itu di dalam sholat Jumat au ghairiha atau selain sholat Jumat, intinya di sholat berjamaah. Jadi bagi siapa saja yang sholat berjamaah dan dia bertindak sebagai makmum itu diwajibkan atau disyaratkan beberapa perkara berikut ini. Apa saja? Yang pertama adalah alla yataqaddama ala imamihi. Makmum itu tidak boleh mendahului imam. Karena seorang imam itu dijadikan sebagai imam atau sebagai pemimpin itu supaya untuk kita ikuti. Nah, otomatis yang diikuti itu harusnya dia lebih dahulu atau lebih depan, sedangkan yang mengikuti itu harus di belakangnya. Nah, tidak boleh mendahului ini itu di mana saja? Yang pertama adalah fil mauqifi, di dalam tempat berdiri. Jadi posisi berdirinya imam itu harus lebih di depan.
Sedangkan posisi berdirinya makmum itu harus lebih mundur ke belakang daripada imam. Nah, kalau sejajar bagaimana? Kalau sejajar maka hukumnya makruh alias tidak mendapatkan fadilah atau keutamaan daripada sholat berjamaah. Nah, tadi kalau makmum itu sejajar dengan imam maka hukumnya makruh. Tapi kalau makmum itu mendahului imam atau berdiri di depan imam maka sholatnya batal. Nah, patokan atau ukuran untuk kita mengukur hal ini itu adalah tumit kaki. Jadi tumitnya makmum itu harus lebih mundur daripada tumitnya imam. Walaupun misalnya imam itu kakinya agak kecil gitu, agak pendek, sedangkan makmum ini kakinya panjang. Kemudian meskipun sudah diposisikan tumitnya makmum ini agak mundur, tapi karena kakinya panjang sehingga jempolnya makmum ini mendahului jempolnya imam, maka itu tidak masalah. Karena yang terpenting atau yang dijadikan patokan itu adalah tumit. Asalkan tumitnya makmum itu berada lebih mundur dari tumitnya imam, maka itu sah. Kemudian selain tidak boleh mendahului di dalam posisi berdiri, makmum juga tidak boleh mendahului imam di dalam takbiratul ihram. Jadi makmum itu harus menunggu imam takbiratul ihram dulu, baru makmumnya kemudian takbiratul ihram. Kalau sampai terjadi makmumnya itu takbiratul ihram terlebih dahulu, baru imam kemudian, maka sholatnya makmum ini batal. Bal tabtul al-muqaronah fil ihram, bahkan bisa menjadi batal apa al-muqaronah berbarengan atau bersamaan dengan imam fil ihrami di dalam takbiratul ihram. Bahkan membarengi saja atau membersamai di dalam takbiratul ihramnya imam itu bisa membatalkan sholat. Kemudian watukrohu fi ghairihi, dan hukumnya makruh membarengi imam di selain takbiratul ihram. Jadi misalnya di dalam ruku, ketika imam ruku Allahu Akbar, nah makmum itu bareng dengan rukunya imam, maka ini hukumnya makruh. Begitu juga ketika i'tidal, sujud atau yang lainnya, ketika imam bergerak untuk melakukan hal itu dan makmum itu membarengi pergerakan imam, maka ini hukumnya makruh. Illat ta'min, kecuali membarengi imam di dalam membaca amin. Jadi setelah imam itu membaca surat Al-Fatihah, kan disunahkan membaca amin. Nah itu sunahnya makmum itu bareng dengan imam. Jadi waladhdallin. Nah makmum dengan imam bareng-bareng amin, seperti itu. Kemudian wayahrumu taqaddumuhu biruknin fi'liyin, dan diharamkan mendahului imam biruknin fi'liyin dengan satu rukun fi'li. Rukun fi'li itu adalah rukun perbuatan seperti ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, dan yang lainnya. Nah, jika seorang makmum itu mendahului imam dengan satu rukun fi'li, maka hukumnya haram, artinya dia berdosa, tetapi sholatnya tidak batal. Gambarannya bagaimana? Misalnya imam sedang berdiri untuk membaca Al-Fatihah dan membaca surat. Nah, makmum kan juga berdiri di belakangnya. Kemudian ketika imam masih membaca surat, tiba-tiba makmumnya ini ruku. Setelah ruku, kemudian dia i'tidal, sami Allahu liman hamidah, mengangkat badannya. Padahal imam masih berdiri membaca Al-Fatihah atau membaca surat. Nah, maka yang seperti ini itu hukumnya haram bagi makmum, karena dia sudah mendahului imam dengan satu rukun, akan tetapi sholatnya tetap sah. Wa tabtulu biruknaini, dan bisa menjadi batal sholatnya makmum jika mendahului imam dengan dua rukun. Jadi kalau mendahului satu rukun itu hukumnya haram tapi tidak batal. Tapi kalau mendahului dua rukun itu hukumnya sholatnya langsung batal. Gambarannya adalah misalnya kayak tadi, imamnya masih berdiri membaca Al-Fatihah dan surat, tiba-tiba makmumnya ruku, Allahu Akbar. Kemudian makmumnya i'tidal, sami Allahu liman hamidah. Nah ini makmum sudah mendahului satu rukun, yaitu ruku. Kemudian tiba-tiba makmumnya sujud, Allahu Akbar.
Nah, ketika makmum sudah sujud dan imam masih berdiri, maka ini berarti makmumnya sudah mendahului imam dengan 2 rukun, yaitu rukuk dan i'tidal. Ketika ini terjadi, maka sholatnya makmum menjadi batal. Wa kada at-ta'akhuru anhu bihima. Begitu juga menjadi batal sholatnya makmum apabila terlambat atau telat dari imam bihima dengan 2 rukun li ghairi udrin, karena tanpa udur. Jadi selain tadi sholatnya makmum itu bisa batal sebab mendahului imam dengan 2 rukun, begitu juga makmum ini bisa batal apabila terlambat dari imam dengan 2 rukun jika tidak memiliki udur. Gambarannya seperti apa? Misalnya imam sedang berdiri membaca Al-Fatihah dan surat dan makmum berdiri di belakangnya. Kemudian imam ini rukuk, makmum masih berdiri. Kemudian imamnya ini i'tidal, sami Allahu liman hamidah, dan makmumnya itu masih berdiri di belakangnya. Lalu setelah itu imamnya sujud, Allahu Akbar, sujud. Nah, kok ternyata makmumnya itu masih berdiri padahal dia tidak memiliki udzur? Misalnya dia sudah menyelesaikan bacaan Fatihahnya tapi dia tidak segera rukuk, sedangkan imamnya tadi sudah sujud, maka sholatnya makmum ini itu batal karena dia terlambat dari imam dengan 2 rukun, yaitu rukuk dan i'tidal, padahal dia tidak memiliki udzur. Kemudian wabi aktsara min salasati arkanin, dan dengan lebih dari 3 rukun tawilatin yang panjang atau yang lama, lahu karena memiliki udzur. Jadi rukun sholat itu ada rukun yang tawilah atau rukun yang panjang, ada rukun yang pendek. Rukun yang pendek itu adalah i'tidal dan duduk di antara 2 sujud. Sedangkan rukuk, sujud itu adalah rukun yang panjang. Nah, tadi kan ketika makmum itu tidak memiliki udzur, maka begitu dia terlambat 2 rukun saja dari imam, maka langsung batal. Tapi kalau makmumnya itu memiliki udzur, maka dia dimaafkan sampai 3 rukun yang panjang. Jadi gambarannya seperti ini. Misalnya imamnya berdiri membaca Al-Fatihah dan surat, kemudian makmumnya di belakang juga berdiri. Setelah itu imam rukuk, Allahu Akbar, rukuk. Makmumnya karena mungkin dia masih belajar membaca Al-Fatihah sehingga bacaannya agak lambat, dia masih berdiri untuk menyelesaikan Al-Fatihahnya. Kemudian imamnya tiba-tiba i'tidal, sami Allahu liman hamidah. Maka ini dihitung terlambat 1 rukun yang panjang, yaitu rukuk. Kemudian imamnya sujud yang pertama, Allahu Akbar, sujud. Makmumnya masih membaca Fatihah. Maka makmum masih dimaafkan karena baru tertinggal 1 rukun yang panjang, yaitu rukuk saja. Sedangkan yang i'tidal itu tidak dihitung. Kemudian imam duduk di antara 2 sujud, Allahu Akbar. Makmumnya masih membaca Fatihah. Maka hitungannya makmum sudah terlambat 2 rukun yang panjang, yaitu rukuk dan sujud yang pertama. Kemudian imamnya sujud yang kedua, Allahu Akbar. Makmumnya masih menyelesaikan Al-Fatihah karena belum selesai. Maka hitungannya juga masih terlambat 2 rukun yang panjang karena i'tidal dan duduk di antara 2 sujud itu tidak dihitung. Kemudian imamnya berdiri untuk rakaat yang kedua, Allahu Akbar. Ketika imam sudah berdiri kok makmumnya itu masih menyelesaikan Fatihah di rakaat yang pertama, maka dia langsung ikut imam saja. Jadi dia tidak usah mengejar untuk rukuk, i'tidal, kemudian sujud 2 kali, baru kemudian berdiri rakaat kedua. Dia cukup berdiri saja. Jadi hitungannya imam itu sudah rakaat yang kedua, tapi makmumnya ini masih di rakaat yang pertama. Sehingga nanti ketika imamnya selesai sholat, salam, maka makmumnya ini harus menambah 1 rakaat. Itu kalau sampai terjadi seperti itu. Tapi kalau misalnya imam ini sedang sujud yang kedua, dan makmumnya ini sudah menyelesaikan Al-Fatihah sehingga dia bisa langsung rukuk, maka makmumnya boleh mengejar imamnya dengan kemudian i'tidal, kemudian sujud 2 kali, baru kemudian berdiri di rakaat yang kedua.
Kemudian syaratnya makmum selanjutnya adalah wa ayya'lama bintiqalati imamihi. Makmum itu harus mengetahui pergerakan imamnya. Nah, mengetahui pergerakan imam ini bisa dengan cara melihat imam secara langsung atau melihat makmum yang ada di belakangnya imam, atau dengan mendengar suaranya imam. Selanjutnya wa ayyajtami'a fi masjidin. Hendaknya imam dan makmum ini berkumpul di satu masjid, au salasimi'ati diro'in, atau di dalam jarak 300 diro jika sholatnya di luar masjid. Nah, gambarannya seperti ini. Jika imam dan makmum itu sholatnya di dalam masjid, maka anggaplah imamnya di sini. Maka makmumnya itu boleh di mana saja asalkan tetap di dalam masjid dan di belakang imam. Jadi makmumnya itu boleh di sini, boleh di sini, boleh juga di belakang. Bahkan seandainya masjidnya ini sangat panjang sekali, misalnya panjangnya masjid ini sampai 1 km, maka itu tetap sah jika misalnya imamnya di paling depan sedangkan makmumnya di paling belakang, asalkan keduanya masih di dalam satu lingkungan masjid. Dan yang terpenting makmumnya ini bisa mengetahui pergerakan imamnya. Nah, itu kalau di dalam masjid. Kalau di luar masjid, misalnya di lapangan gitu ya, maka imam dan makmum ini maksimal jaraknya adalah 300 hasta atau kurang lebih 150 meter, karena satu hasta itu kurang lebih setengah meter, jadi 300 hasta itu 150 meter. Jadi misalnya sholat di lapangan, imamnya berada di paling depan sedangkan makmumnya berada di paling belakang dan jarak antara keduanya itu tidak lebih dari 150 meter, maka itu sah. Tapi kalau lebih dari 150 meter, maka tidak sah. Berbeda dengan di masjid tadi, kalau di dalam masjid walaupun lebih dari 150 meter itu tetap sah asalkan di dalam satu masjid. Kemudian wa alla yahula bainahuma ha'il, dan tidak ada yang menghalangi antara imam dan makmum, ha'ilun penghalang, yamna'ul istitraqa yang menghalangi sampainya makmum kepada imam. Jadi ketika imam dan makmum ini sholat berjamaah, antara keduanya, antara imam dan makmum ini tidak boleh ada penghalang seperti misalnya dinding ataupun misalnya kaca yang menghalangi sampainya makmum kepada imam. Nah, gambarannya adalah seperti ini. Misalnya ini adalah sebuah masjid dan di masjid ini terdapat sekat yang berupa dinding ataupun kaca yang memisahkan antara ruangan depan dengan ruangan belakang. Nah, jika terjadi sholat berjamaah dengan posisi imam misalnya di sini dan kemudian makmumnya itu di ruangan yang belakang, sedangkan kedua ruangan ini tersekat oleh dinding atau kaca yang membuat makmum ini tidak bisa sampai kepada imam, maka sholat jamaah yang seperti ini itu tidak sah hukumnya. Kemudian gambaran yang kedua adalah apabila masjid itu terdapat sekat, namun sekat ini memiliki pintu. Nah, jikalau imam itu sholatnya di sini, kemudian makmumnya itu di ruangan yang belakang, maka sholat berjamaah di masjid yang seperti ini itu hukumnya sah, walaupun pintunya tertutup. Lebih-lebih kalau pintunya terbuka, maka itu jelas sah. Namun, ini hanya untuk di masjid saja. Seandainya ini terjadi di musola atau di rumah atau tempat lain yang bukan masjid, maka disyaratkan pintunya harus benar-benar terbuka. Kalau pintunya tertutup, maka sholat makmum yang di sini itu tidak sah. Karena memang masjid itu memiliki keistimewaan tersendiri yang tidak dimiliki oleh tempat-tempat yang lainnya. Kemudian gambaran yang ketiga adalah apabila imam sholat di sini, kemudian makmumnya itu sholat di serambi masjid, yang mana pintu agar makmum ini bisa menuju kepada imam itu berada di belakangnya makmum, sehingga dia ketika menuju imam dia harus jalan membelakangi kiblat baru kemudian dia bisa sampai kepada imam.
Nah, jika terjadi seperti ini dan ini terjadi di masjid, maka sholatnya makmum ini sah. Karena tempat sholatnya makmum ini masih termasuk bagian daripada masjid. Dan masjid itu memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh tempat yang lain. Sehingga walaupun dia untuk sampai kepada imam dia harus jalan membelakangi kiblat, maka itu tidak masalah karena ini di masjid. Namun kalau kondisi seperti ini itu terjadi di tempat yang bukan masjid seperti musola atau tempat yang lainnya, maka sholatnya makmum yang berada di sini itu tidak sah. Kecuali dia membuat pintu di sini, maka itu bisa menjadi sah. Karena makmum bisa sampai kepada imam dengan jalan tanpa membelakangi arah kiblat. Kemudian gambaran yang terakhir adalah seperti ini. Jika ini misalnya masjid, imam sholat di sini dan makmumnya berada di luar masjid, maka sholatnya makmum yang berada di sini itu tidak sah. Karena untuk dia sampai kepada imam, dia harus jalan membelakangi kiblat baru kembali ke arah imam. Dan posisi makmum itu bukan di dalam masjid, maka dia tidak mendapatkan keistimewaan seperti pada contoh yang sebelumnya. Nah, jadi sholatnya makmum yang berada di sini itu tidak sah kecuali jika di depannya ini diberi pintu sebagai akses agar makmum itu bisa sampai kepada imam dengan tanpa berjalan membelakangi kiblat. Kemudian wa ayyatawafaqa, dan hendaknya cocok atau sesuai abanat musholataihima, bentuk sholatnya imam dan makmum. Jadi bentuk sholatnya imam dan bentuk sholatnya makmum itu harus sama. Maksudnya bentuk sholat itu bagaimana? Jadi kan kita tahu ada yang namanya sholat jenazah. Sholat jenazah itu kan berdiri saja dengan 4 kali takbir. Jadi dia tidak ada rukuk dan tidak ada sujud. Maka kalau ada imam melaksanakan sholat jenazah, kemudian makmumnya itu berdiri di belakangnya melaksanakan sholat duhur misalnya, maka ini tidak sah karena bentuk sholat keduanya itu tidak sama. Atau dibalik, imamnya sholat duhur, makmumnya sholat jenazah, itu juga tidak sah. Tapi kalau bentuk sholatnya sama, walaupun sholat antara imam dan makmum ini berbeda, maka sholatnya sah. Misalnya imamnya sholat asar, kemudian makmumnya sholat duhur, maka itu sah. Atau misalnya imamnya sholat sunnah 2 rakaat, kemudian makmumnya sholat isya 4 rakaat, itu juga sah. Akan tetapi nanti ketika imamnya sudah salam, makmumnya berdiri menambah 2 rakaat. Pokoknya walaupun niatnya berbeda, satunya sholat duhur, satunya sholat asar, satunya sholat sunnah, satunya sholat wajib, asalkan bentuk sholatnya sama, itu sah. Kemudian wa alla yatakhalafa fi sunnatin tafhusul mukhalafatu fiha. Dan hendaknya imam dan makmum itu tidak berbeda di dalam satu sunnah yang terlihat mencolok apabila imam dan makmum ini berbeda. Misalnya imamnya ini sujud tilawah, jadi dia membaca surat kemudian dia sujud tilawah, makmumnya tetap berdiri tidak mau sujud tilawah. Nah ini kan terlihat mencolok perbedaannya, maka ini bisa membuat sholatnya makmum batal. Atau sebaliknya, imamnya tidak sujud tilawah tapi makmumnya sujud sendiri, maka makmumnya juga bisa menjadi batal. Kemudian wa ayyanwiya, dan hendaknya makmum itu berniat al-iktida'a, niat untuk mengikuti imam atau niat untuk menjadi makmum, ma'at taharrumi, ketika dia takbiratul ihram fil jum'ati, di dalam sholat Jumat. Jadi syarat jamaah berikutnya adalah apabila jamaahnya ini adalah jamaah sholat Jumat, maka diwajibkan bagi makmum untuk berniat menjadi makmum ketika dia takbiratul ihram. Jadi ketika takbiratul ihram sholat Jumat, niatnya makmum itu seperti ini: usolli fardul jum'ati rok'ataini makmuman lillahi ta'ala. Jadi dia di dalam niatnya itu harus menyebutkan lafadz makmuman sebagai petunjuk bahwasanya dia berniat menjadi makmum. Kalau misalnya dia niatnya tanpa menyebut makmuman, misalnya usolli fardul jum'ati rok'ataini lillahi ta'ala,
maka sholat Jumatnya itu tidak sah. Kenapa kok seperti itu? Karena sholat Jumat itu memang diwajibkan untuk dilaksanakan berjamaah. Oleh karena itu, jika kita bertindak sebagai makmum dalam sholat Jumat, maka kita wajib berniat menjadi makmum ketika takbiratul ihram sholat Jumat. Sebaliknya juga sama, ketika kita bertindak sebagai imam dalam sholat Jumat, maka kita juga wajib berniat menjadi imam ketika takbiratul ihram sholat Jumat. Adapun jika sholat jamaahnya itu adalah selain sholat Jumat, maka bagaimana? Wa qoblal mutaba'ati, dan sebelum mengikuti gerakan imam, wa tulil intidori, dan menunggu yang lama, fi ghairiha, di dalam selain sholat Jumat. Jadi jika sholatnya itu bukan sholat Jumat, misalnya seperti sholat fardu 5 waktu, maka makmum itu tidak wajib untuk berniat iktidak atau berniat menjadi makmum ketika takbiratul ihram. Jadi dia boleh berniat makmumnya itu di tengah-tengah sholat. Contoh gambarannya, ada seseorang yang datang ke dalam masjid dan ternyata di dalam masjid itu sedang dilaksanakan sholat berjamaah. Kemudian orang ini sholat di belakang sendiri dengan niat misalnya usolli fardud duhri arba'a raka'atin lillahi ta'ala, tanpa dia menyebut niat makmuman gitu ya. Nah, kemudian di tengah-tengah sholat dia kemudian terpikir, oh mending saya sholat jamaah, karena hal itu lebih utama dan pahalanya juga jauh lebih banyak. Sehingga kemudian dia di tengah-tengah sholatnya berniat makmuman kepada imam yang sedang mengimami sholat jamaah tersebut. Maka ini boleh. Jadi niatnya itu di dalam sholat atau di tengah-tengah sholat itu boleh. Asalkan wa qoblal mutaba'ati, sebelum dia mengikuti gerakan imam, wa tulil intidori, dan tidak ada masa menunggu yang lama. Jadi misalnya imam yang di depan ini sedang dalam posisi berdiri untuk membaca Al-Fatihah dan surat, sedangkan seseorang yang berada di belakangnya yang tidak bermakmum kepada imam tersebut itu juga dalam posisi yang sama, berdiri untuk membaca Al-Fatihah dan surat. Namun ketika orang yang di belakang ini sudah selesai dengan bacaan suratnya, harusnya kan dia segera rukuk. Namun dia tidak segera rukuk karena dia menunggu imam yang di depan. Nah, jika proses menunggunya ini lama, karena misalnya imam yang di depan ini membaca surat yang panjang, maka sholatnya orang yang di belakang ini itu bisa menjadi batal. Karena dia mengikatkan sholatnya kepada orang lain, sedangkan dia sendiri tidak berniat bermakmum terhadap orang tersebut. Jadi intinya, kalau sholatnya itu adalah sholat Jumat, maka makmum wajib berniat iktidak atau niat menjadi makmum ketika takbiratul ihram. Tapi kalau sholatnya itu adalah selain sholat Jumat, maka makmum boleh niat iktidak atau niat menjadi makmum ketika takbiratul ihram, itu boleh juga di tengah-tengah sholat. Asalkan sebelum dia mengikuti gerakan imam dan juga sebelum dia menunggu imam dalam waktu yang cukup lama. Kemudian wajibu alal imam niyatul imamah, dan diwajibkan bagi imam untuk berniat menjadi imam fil jum'ati, di dalam sholat Jumat, wal mu'adati, dan di dalam sholat yang diulangi atau sholat i'adah. Nah, sebagaimana tadi makmum itu wajib berniat menjadi makmum ketika sholat Jumat, maka imam juga sama. Imam wajib berniat menjadi imam ketika takbiratul ihram di dalam sholat Jumat. Begitu juga di dalam sholat yang mu'adah atau yang diulangi. Maksudnya sholat yang diulangi itu bagaimana? Jadi misalnya kita habis melaksanakan sholat secara sendirian, misalnya sholat duhur, karena mungkin kita tidak punya teman untuk berjamaah. Setelah kita selesai sholat, kita baru menemukan teman untuk berjamaah, maka kita disunahkan atau dianjurkan mengulangi sholat kita. Karena kan yang tadi dilaksanakan sendirian. Nah, kalau kita mengulangi, kita bisa melaksanakan dengan berjamaah, sehingga pahalanya lebih banyak. Nah, sholat yang diulangi ini, yang dilaksanakan dengan berjamaah ini, itu imamnya wajib berniat menjadi imam. Adapun sholat-sholat yang lain itu adalah watusannu fi ghairihima. Jadi niat menjadi imam itu hukumnya sunnah di selain sholat Jumat dan sholat i'adah. Misalnya sholat 5 waktu,
imam sholat subuh atau imam sholat duhur, itu dia tidak wajib berniat menjadi imam. Beda dengan makmum, karena makmum ini wajib berniat menjadi makmum untuk dia mengikatkan sholatnya dengan sholatnya imam. Jadi demikian sahabat pembahasan kita dalam video kali ini. Semoga pembahasan ini bisa difahami. Apabila sahabat ada pertanyaan atau yang lainnya, silahkan tuliskan di kolom komentar. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.